Di video kali ini gue akan membawakan alur cerita film yang berjudul A Good Brother yang rilis di tahun 2020. Film ini menceritakan di mana ada seorang janda muda yang berparas cantik dan mempunyai bodi yang aduhai yang ingin numpang tinggal di rumah temannya. Namun suami temannya malah tergoda dan tidak kuat menahan hasratnya kepada si janda aduhai ini. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita melihat ada seorang wanita cantik dan seksi yang bernama Yoo Jung-i yang berperan sebagai Min Hee. Di sini terlihat Min Hee yang sepertinya sedang sedih, di mana ia baru saja berpisah dengan suaminya. Scene berpindah di sebuah rumah sepasang suami istri, di mana sang istri yang bernama Yeon dan suaminya yang bernama Geon. Terlihat mereka berdua sedang melakukan ritual mantap-mantap. Pas lagi nikmat-nikmatnya, tiba-tiba Yeon mendapat telepon dari si Min Hee. Di sini Min Hee mengatakan bahwa dirinya sedang di jalan menuju ke rumah Yeon, di mana Yeon ini adalah teman si Min Hee. Kemudian Yeon pun menyuruh suaminya untuk segera menjemput Min Hee. Di saat Geon bertemu Min Hee, betapa kagetnya ia melihat Min Hee yang terlihat begitu mempesona sampai-sampai ia pun terpesona melihatnya. Otak kotor Geon pun keluar dan mata Geon pun tak berkedip melihat gunung kembar milik si Min Hee. Akhirnya Geon mengajak Min Hee untuk pergi ke rumah Yeon. Sesampainya di rumah, Yeon pun menyambut dengan senang hati. Yeon pun mengajak Min Hee mengobrol berdua. Kemudian Yeon menanyakan gimana kabar dari temannya itu. Dengan rasa sedih, Min Hee pun menjawab kalau ia sudah bercerai dengan suaminya. Di saat Min Hee dan Yeon sedang mengobrol, Geon dengan mata keranjangnya lagi-lagi memandangi keindahan tubuh si Min Hee. Sebagai teman yang baik, di situ Yeon coba menghibur dan menyemangati temannya itu, supaya Min Hee tidak terus-terusan galau dan tetap ceria dalam menjalani hidupnya. Kemudian Yeon menyuruh suaminya untuk membawakan tas dan mengantarkan Min Hee ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Geon pun mengajak ngobrol si Min Hee. Namun mata Geon kembali jelalatan melihat gunung kembar milik si Min Hee. Scene berpindah di mana mereka bertiga sedang mengobrol sambil ditemani bir cap tikus. Karena Yeon kelihatan sudah mabuk berat, akhirnya obrolan malam itu pun mereka sudahi. Di kamar, Geon merayu dan meminta jatah malam kepada istrinya. Namun karena Yeon sudah mabuk berat, ia pun menolaknya. Karena nggak dikasih jatah, akhirnya pikiran Geon pun mulai traveling, membayangkan pesona wajah dan bodi Min Hee yang aduhai. Geon yang sudah tidak tahan, akhirnya ia pun mengintip Min Hee yang sedang tidur di kamarnya. Melihat Min Hee yang sedang tidur, Geon pun mendekatinya sambil sedikit meraba-raba tubuh si Min Hee. Min Hee yang merasa ada getaran di tubuhnya, dengan kaget akhirnya ia pun terbangun. Setelah bangun, Min Hee pun menanyakan sedang apa Geon di kamarnya. Tapi karena Min Hee sudah lama nggak dijamah oleh suaminya, ia malah menggoda si Geon. Nggak berpikir panjang, Geon yang dari awal sudah terpesona dengan Min Hee, ditambah nggak dapat jatah malam dari istrinya, Geon pun langsung memulai aksinya dengan mengenjot si Min Hee. Aduh, dasar otak lendir. Di keesokan harinya, di mana Yeon berpamitan akan pergi keluar, dan setelah Yeon pergi, Min Hee pun merapikan rumah. Karena di rumah cuma ada Min Hee dan Geon, kemudian Geon pun berinisiatif ingin membantu Min Hee. Namun bukannya membantu, Geon malah sibuk memandangi gunung kembar milik si Min Hee. Kembali ke Yeon yang ternyata ia sedang mantap-mantap dengan laki-laki lain. Anjir, sama aja nih suami istri. Dan laki-laki yang sedang bersama Yeon itu bernama Seon. Di saat mereka sedang nikmat-nikmatnya, tiba-tiba Geon menelepon si Seon. Di mana Seon ini adalah teman baiknya Geon.
Aduh, istri teman sendiri pun diembat. Setelah itu, Seon pun sampai di rumah Geon. Namun, kedatangan Seon disambut oleh Min Hee. Min Hee pun mempersilahkan Seon untuk masuk. Kemudian Geon pun menemui si Seon dan mengajak ngobrol Seon sambil minum bir cap tikus. Tak ketinggalan, Min Hee pun ikut di acara minum-minuman tersebut. Tak selang berapa lama istri Geon pun datang, yang akhirnya ia pun ikut acara minum-minuman tersebut. Di malam harinya, Yeon yang ingin keluar kamar coba mengecek suaminya. Setelah mengetahui suaminya sudah tidur pulas, ia pun keluar kamar untuk menemui si Seon. Yang kebetulan malam itu Seon lagi numpang nginep di rumah temannya, dan akhirnya Yeon pun mendatangi si Seon. Yeon yang ketagihan sama permainan si Seon tadi siang, ia pun kembali menggoda si Seon dengan sentuhan-sentuhan lembut dari tangannya. Namun tanpa mereka sadari, di saat mereka sedang mantap-mantap, adegan-adegan mereka itu sedang ditonton oleh si Min Hee. Keesokan harinya, di mana Seon dan Yeon berpamitan akan pergi keluar, Geon dan Min Hee pun mengantar mereka berdua sampai di depan rumah. Dan di saat mereka berdua sudah pergi, Geon pun mengajak Min Hee untuk makan bersama sambil berbincang-bincang tipis. Setelah selesai makan, Min Hee pun kembali ke kamarnya. Di saat Min Hee di kamarnya, tiba-tiba Geon mencoba menawari Min Hee untuk pergi jalan-jalan. Min Hee yang kebetulan lagi galau, ia pun menyetujuinya. Akhirnya di hari itu pun mereka habiskan berdua sembari menikmati suasana sekitar. Scene berganti di mana Min Hee sedang memasak makanan untuk si Geon. Geon yang berotak lendir pun berpura-pura membantu Min Hee agar bisa lebih dekat dengan si Min Hee. Di saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba Geon mendapat telepon dari si Yeon. Di sini Yeon mengatakan bahwa dirinya akan pulang terlambat. Geon yang mendengar kalau istrinya akan pulang terlambat, mengambil kesempatan itu buat menggoda si Min Hee. Dan benar saja, setelah itu mereka langsung melakukan pemanasan, dan terjadilah ritual mantap-mantap di ruangan dapur itu. Di akhir film, di mana terlihat Min Hee berpamitan kepada Yeon, dia mengatakan bahwa dia akan pergi dari rumah si Yeon. Geon yang sudah terlanjur suka dengan Min Hee pun langsung mengantarnya sampai ke depan rumah, dan film pun selesai. Buat kalian yang suka alur cerita film esek-esek kayak gini, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gua makin semangat bikin konten seperti ini.